Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yakni ad-din al-Islam wal iman. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah banyak memberitahu melalui firman-firman-Nya kepada kita bahwa mendirikan sholat sangatlah penting. Alaihi wasallam bersabda yang artinya, sholat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangganya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seandainya mereka tahu pahala salat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merang. Dalam setiap subuh yang kita jalankan, terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya, keutamaan yang bisa didapatkan dengan melaksanakan salat subuh, yaitu dari malaikat subuh. Begitu juga dalam salat wajib yang lain. Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya bahkan tanpa ada rasa sesal meninggalkan salat. Berapa banyak orang yang santainya meninggalkan salat subuh karena menonton bola semalaman. Berapa banyak pekerja rela meninggalkan salat demi kebahagiaan dunia semata. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas sudah seharusnya kita membuktikannya dengan selalu menjalankan salat wajib dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dengan kafir adalah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maun ayat 4-5 yang artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya, karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasihati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah dari salatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya mengenai keutamaan salat, maka sebagai umatnya melakukan salat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan salat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam salat. Sebelum saya menyelesaikan ceramah pada hari ini, maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perilaku-perilaku orang yang dengan sengaja dan dengan mudahnya melalaikan salat. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Billahi fi sabilil haq,
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.